Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya di sidang tahunan MPR RI dengan memuji para pendahulunya. Prabowo mengatakan semua Presiden Republik Indonesia sebelumnya telah bekerja keras untuk bangsa Indonesia. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini Presiden Prabowo Subianto. Dia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Prabowo mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain. Prabowo juga mengingatkan soal peran Soekarno dalam mengembalikan Irian Barat ke NKRI. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Kemudian Prabowo juga memuji kontribusi Presiden ketiga, B.J. Habibie. Habibie dinilai mampu membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan bisa menjaga stabilitas. Prabowo juga memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, khususnya dalam bidang toleransi. Dan Presiden Megawati Soekarno Putri, Megawati berhasil memulihkan ekonomi. Prabowo juga memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY dinilai berhasil menjaga kerawanan ekonomi. Prabowo pun memuji Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur penting. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sektor-sektor ekonomi, jelasnya. Jokowi, kata Prabowo, juga membawa Indonesia melewati krisis selama pandemi. Selain itu, Jokowi juga merintis IKN. Memimpin kita di saat-saat kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Para pimpinan dari lembaga-lembaga negara di periode sebelumnya maupun di periode saat ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan Undang-Undang atau RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 beserta nota keuangannya. Kepala Negara menyampaikan arsitektur mendasar dari penyusunan RAPBN 2026. RAPBN 2026 akan menjadi anggaran pertama yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per tahun 2026. APBN ini merupakan yang pertama dirumuskan sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 disebut sebagai implementasi visi dan misi Presiden bersama Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan sejahtera. Ketangguhan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan penguatan ketahanan pangan, energi iklim, dan pertahanan. Presiden menegaskan sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan diperluas, lapangan kerja akan diciptakan, nilai tambah akan dimaksimalkan dan harus tetap berada di tanah air Indonesia.
Seluruh anak bangsa disebut berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang merata. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. APBN 2026, demikian Prabowo, juga akan menjamin kesejahteraan rakyat. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan pembangunan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan ada jutaan hektar lahan sawit yang dilaporkan ilegal atau melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah kini sudah kembali menguasai sekitar 3,1 juta hektar lahan ilegal tersebut. Prabowo menegaskan pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan. Prabowo juga menekankan penertiban lahan ini juga sudah dilegalkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Prabowo mengungkapkan pelanggaran jutaan hektar lahan itu, diantaranya ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, dan ada juga yang tidak mau datang dipanggil BPKP. Prabowo memimpin langkah tegas dalam penertiban aset negara. Dengan pengawasan TNI, pemerintah mulai menguasai kembali kelapa sawit yang telah 18 tahun disita. Kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar. Langkah selanjutnya, pemerintah akan menindak 1.063 tambang ilegal yang dilaporkan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Langkah ini disebut sebagai upaya demi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Prabowo menyebut kini Indonesia surplus beras dengan cadangan nasional tertinggi dalam sejarah, sekaligus mampu kembali mengekspor beras dan jagung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun terakhir. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan strategi pemerintah untuk memutuskan ketergantungan pada impor melalui pembukaan jutaan hektar lahan sawah baru. Penyaluran pupuk langsung ke petani, menurut Prabowo, hal ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Dengan langkah ini, Indonesia kini memiliki stok cadangan beras nasional lebih dari jutaan ton. Angka ini tertinggi sepanjang sejarah. Keberhasilan ini membuka kembali peluang ekspor beras dan jagung. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, sidang tahunan MPR RI 2025 menjadi panggung pertama bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya. Dalam suasana penuh hikmat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang, Prabowo menyoroti pencapaian penting bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan memperlihatkan kematangan demokrasi. Di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, pejabat negara, dan tamu undangan, Presiden Prabowo memaparkan bagaimana proses transisi kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke dirinya berlangsung mulus, tertib, dan penuh rasa saling menghormati. Peralihan ini dinilai mencerminkan kedewasaan politik yang semakin mengakar di tengah masyarakat Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar proses seremonial pergantian kekuasaan, melainkan hasil dari komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang mengedepankan persatuan dan keselarasan, menghindari konflik yang dapat memecah belah. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Pengakuan terhadap keberhasilan transisi tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara di dunia. Menurutnya, banyak pemimpin negara sahabat yang mengapresiasi kelancaran dan kehormatan yang mewarnai proses sukses di Indonesia. Hal ini menjadi catatan positif di mata internasional, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai contoh bagi negara lain dalam menerapkan demokrasi yang damai dan inklusif. Bagi Prabowo, peralihan kekuasaan yang berlangsung dalam suasana penuh persaudaraan merupakan bukti bahwa sistem politik dan demokrasi Indonesia telah mencapai tahap kematangan. Stabilitas politik yang terjaga menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pidato perdana ini sekaligus menjadi penanda awal pemerintahan Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Dari Jakarta, tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai memberikan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut Presiden memiliki komitmen tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, sejak sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah memiliki posisi yang jelas dalam bidang hukum. Menurutnya, Prabowo bertekad memimpin di garis terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supratman menjelaskan, dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga meminta dukungan seluruh anggota parlemen dan partai politik untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, kekayaan negara dapat dimaksimalkan untuk mesejahterakan rakyat. Akan memimpin di garis terdepan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Beliau mengingatkan bukan hanya kepada semuanya, tetapi secara khusus tadi beliau mengatakan meminta dukungan kepada seluruh anggota parlemen, anggota majelis perwakilan rakyat untuk memberi dukungan untuk itu. Tujuannya cuma satu, bahwa kekayaan negara itu harus benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Ya, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan menjadi panggung penting bagi pesan persatuan dari Presiden Prabowo Subianto. Usai sidang, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pidato Presiden memuat tekad membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri dan sejahtera di usia 80 tahun kemerdekaan. Sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta sidang paripurna DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Usai sidang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pidato Presiden Prabowo Subianto membawa semangat persatuan dan tekad membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan sejahtera di usia ke-80 tahun kemerdekaan. AHY menyebut, pesan Presiden mencakup penguatan ekonomi berdaya saing, pengelolaan kekayaan alam untuk rakyat, peningkatan diplomasi internasional, hingga memperkokoh pertahanan di tengah gejolak global. Ia menilai, semua aspek yang disampaikan menjadi momentum penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Di mana seluruh elemen bangsa diminta bekerja sama melalui agenda prioritas dan program nyata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini yang menjadi pesan kuat dari Bapak Presiden tadi, dan dari semua elemen yang disampaikan, penting semuanya sangat mendasar dari bagaimana ekonomi kita juga harus semakin memiliki daya saing, kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin untuk rakyat, sampai dengan hubungan internasional, diplomasi, pertahanan yang juga harus semakin kuat karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian. Artinya bangsa Indonesia sebagai bangsa besar juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri, tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional. AHY mengajak seluruh pihak menjadikan pesan Presiden sebagai energi bersama untuk mengantarkan Indonesia pada kemajuan dan peran strategis di dunia internasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, momen hikmat tercipta di Istana Merdeka pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Minggu 17 Agustus 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Gestur itu dilakukan dengan penuh hormat sebelum sang saka merah putih dikibarkan di langit ibu kota. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Simbol penghormatan itu pun menjadi sorotan menghadirkan nuansa baru dalam tradisi kenegaraan. Usai menerima bendera dari Presiden, Paskibraka menyerahkannya kepada pengibar. Adalah Farel Arganta Irawan, siswa SMA Hexkop Indonesia TB Simatupang asal DKI Jakarta yang dipercaya untuk mengibarkan bendera. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Kehadiran Farel di barisan utama menjadi simbol semangat pemuda kota metropolitan yang ikut menjaga kehormatan bangsa. Upacara kali ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya duduk tidak jauh dari posisi Prabowo, menyaksikan jalannya pengibaran bendera bersama para tamu undangan. Ketika merah putih perlahan naik ke puncak tiang, seluruh hadirin berdiri tegak, lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema, diikuti sikap hormat dari ribuan pasang mata yang hadir. Sang merah putih. Hormat senjata. Rak. Setelah prosesi selesai, ratusan burung merpati putih dilepaskan di area Istana Merdeka diikuti seruan para tamu undangan. Burung-burung itu terbang beriringan di langit Jakarta, menambah kesyahduan peringatan kemerdekaan sekaligus melambangkan harapan akan perdamaian dan persatuan bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh petugas dan peserta upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Prabowo bangga atas kedisiplinan dan semangat yang ditunjukkan sepanjang rangkaian upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menegaskan rasa bangga atas kedisiplinan, ketertiban, dan semangat ditunjukkan sejak pagi hingga selesai acara. Presiden juga meminta Komandan Upacara Kolonel Infanteri Slamet menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh peserta upacara. Menurut Prabowo, kehadiran dan partisipasi penuh semangat merupakan bentuk nyata rasa cinta kepada tanah air. Penghargaan saya ingin ucapkan penghargaan saya, terima kasih saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib, dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Sejalan dengan arahan Presiden, 80% undangan upacara diberikan kepada masyarakat umum. Rangkaian peringatan HUT ke-80 RI juga diisi dengan kirap bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana. Pesta rakyat dengan seni budaya serta kuliner gratis hingga pertunjukan kembang api. Puncak acara kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 ditutup dengan karnaval Bersatu Kemerdekaan di sepanjang Monas hingga Semanggi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan Balai Ganjur sebagai simbol persatuan dan keberanian. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto hadir di Monas meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Kehadirannya disambut meriah dan penuh haru puluhan ribu warga yang memadati lapangan. Sorak-sorai membahana di lapangan Monumen Nasional ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir menyapa masyarakat usai mengikuti upacara penurunan bendera di Istana Merdeka pada Minggu malam. Puluhan ribu warga yang sejak sore menanti langsung bersorak begitu rombongan Presiden tiba. Presiden membuka rangkaian Karnaval Bersatu, sebuah pesta rakyat HUT ke-80 RI, menghadirkan pawai dari berbagai kementerian dan lembaga, tarian tradisional, hingga pertunjukan kembang api yang menghiasi langit malam Jakarta. Tidak hanya hadir, Prabowo turun lebih dekat dan bergabung bersama masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan taktis maung buatan dalam negeri, Presiden berdiri di atap terbuka sambil melambaikan tangan kepada warga yang memadati area Monas. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Prabowo menggendong dan mengecup anak-anak yang hadir bersama orang tua mereka. Momen ini membuat antusiasme semakin memuncak. Warga berdesakan untuk mendapatkan kesempatan berjabat tangan dengan Presiden. Sejumlah orang tua tak kuasa menahan air mata haru. Perayaan HUT ke-80 RI berakhir dengan kemeriahan berpadu kehangatan menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.